Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Senang rasanya bisa kembali lagi bersama dulur-dulur di channel KJD TV. Karena satu hal, 2 bulan lebih KJD tidak upload video. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja dulur. Untuk kali ini saya akan merangkum film Sahur Sepuh lagi, namun dalam versi yang berbeda. Meskipun dalam versi ini agak berbeda ceritanya dengan versi Sahur Sepuh yang sebelumnya kita bahas, namun ceritanya tak kalah menarik lor. Oke, seperti biasa siapkan kopi sambil udut, mari kita lanjut. Di awal film diceritakan, di sebuah perkampungan yang ramai akan aktivitas penduduknya, tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan Kuntala yang dipimpin oleh Hadiraksa. Kelompok pasukan itu disebut gerombolan kelelawar hitam. Mereka tengah mencari rumah Dharma Salira, yang tak lain adalah ayah Brahma Kumbara. Diceritakan saat itu, Madangkara sudah dikalahkan oleh kerajaan Kuntala, dan kini pasukan Kuntala tengah mencari sisa-sisa petinggi Madangkara yang dikabarkan bersembunyi untuk menyusun kekuatan guna memberontak kepada Kuntala. Setelah mendapatkan informasi dari penduduk di mana rumah Dharma Salira, Hadiraksa dan pasukannya langsung menuju rumah Dharma Salira. Di mana rumah Dharma Salira? Di mana? Di sana. Pada saat inilah kesetiaanku pada negara akan diuji. Sementara itu di rumahnya, Dharma Salira yang telah mendapat kabar akan kedatangan pasukan kelelawar hitam telah bersiap diri dan bertekad akan menghadapi gerombolan kelelawar hitam yang mencarinya. Akan kubuktikan pada orang-orang Kuntala, kematian tidak akan menghalangi semangat Madangkara. Mereka terlalu banyak, Kakak. Sebenarnya Gayatri istrinya telah mengingatkan suaminya untuk tidak melawan karena percuma, pasti akan kalah. Namun sebagai bekas kepala pasukan Madangkara, Dharma Salira merasa harus mempertahankan harga diri bangsanya. Saya kira tidak ada artinya Kakang melawan. Kakang akan kalah. Hari ini aku rela mati demi nama baik Madangkara. Tak lama datanglah gerombolan pasukan kelelawar hitam yang langsung mengepung rumah Dharma Salira. Dharma Salira pun meminta istri dan anaknya Brahma untuk segera pergi. Jaga anak kita. Tumenggung Dharma Salira, kau dipanggil ke istana. Dharma Salira kemudian keluar untuk menghadapi Hadiraksa dan pasukannya. Dalam kesempatan ini, Hadiraksa memberikan sebuah tawaran kepada Dharma Salira untuk menghadap Raja Mangkubumi, petinggi Kuntala yang kini sebagai Raja Madangkara. Jelas saja Dharma Salira menolak tawaran itu karena dia tidak mau tunduk kepada orang Kuntala. Gusti Mangkubumi telah berbaik hati untuk mengajak semua bekas petinggi Madangkara bekerja sama. Dia bukan rajaku. Lebih baik mati daripada kami harus menyembah penjajah. Kau yang memilih sendiri. Ya! Maka pertarungan yang tak seimbang pun tak bisa dihindarkan lagi. Dengan sekuat tenaga, Dharma Salira mencoba melawan Hadiraksa dan pasukannya, dan berakhir dengan kematian Dharma Salira. Geledah rumahnya dan bunuh semua keluarganya. Setelah tewasnya Dharma Salira, para pasukan itu kemudian mengejar Brahma dan ibunya yang melarikan diri. Sampai akhirnya di sebuah pinggir jurang mereka berhasil menyusul Brahma dan ibunya. Ibu Brahma kemudian jatuh ke jurang, sementara Brahma berhasil diselamatkan oleh seseorang berjubah putih.
Paman dan Bapak sama-sama pejuang Madangkara. Orang itu adalah Panji Aragani, yang juga bekas salah satu petinggi Madangkara. Anak itu tidak terlalu penting. Tapi cari orang berjubah putih yang menyelamatkannya. Jayaraga. Scene kemudian berganti di dalam istana Madangkara. Prabu Mangkubumi meminta untuk terus mengejar dan mencari sisa-sisa petinggi Madangkara yang belum ditemukan. Siapa lagi yang harus diselesaikan? Tumenggung Jayaraga. Ini adalah Jayaraga, bekas salah satu petinggi Madangkara yang telah berkhianat dan kini telah menjabat sebagai Tumenggung Madangkara yang baru di bawah kekuasaan Kuntala. Dari Jayaraga inilah satu persatu persembunyian bekas para petinggi Madangkara yang masih setia kepada bangsa dan negaranya bisa ditemukan. Tapi yang paling berbahaya adalah petinggi Dharma Sukarta. Adiraksa, Hamba Gusti Mangkubumi. singkirkan Tumenggung Dharma Sukarta. Baik, Gusti. Prabu Mangkubumi kemudian kembali menugaskan Hadiraksa untuk mencari Dharma Sukarta, salah satu bekas petinggi Madangkara. Sekarang Dharma Sukarta dulu. Keesokan harinya, gerombolan pasukan Hadiraksa sudah berhasil menemukan rumah Dharma Sukarta. Apa kabar petinggi Dharma Sukarta? Seperti yang dilakukan kepada Dharma Salira, Hadiraksa juga menawarkan supaya Dharma Sukarta menyerah dan tunduk kepada Kuntala. Dan tentu saja dengan tegas Dharma Sukarta menolaknya. Siapa yang sudi bekerja pada orang Kuntala? Maka lagi-lagi pertarungan yang tak seimbang terjadi, yang berakhir dengan tewasnya Dharma Sukarta. Setelah itu para prajurit menggeledah rumah Dharma Sukarta dan mereka menemukan anak perempuan Dharma Sukarta. Namun ketika Hadiraksa melihat anak itu, dia jadi teringat akan anaknya, karena menurutnya wajah anak itu mirip dengan anaknya yang telah mati. Kau mirip sekali anakku. Dinda Savitri. Dan Hadiraksa pun membawa anak itu pulang untuk ditunjukkan kepada istrinya. Dan benar saja, istri Hadiraksa terlihat bahagia melihat anak yang dibawa suaminya itu. Dan mereka pun mengangkat anak itu sebagai anaknya. Mirip sekali dengan anak kita. Aduh, pinter ya anak ibu. Suatu hari, Hadiraksa kedatangan utusan dari Prabu Mangkubumi untuk menyampaikan tugas penangkapan kepada sisa petinggi Madangkara yang lain yang bernama Arya Wisnawa. Kanda mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk menangkap Arya Wisnawa malam ini juga. Malam ini juga? Ya. Rupanya, Den. Namun kali ini tugas Hadiraksa gagal karena Arya Wisnawa berhasil kabur dan kemudian pergi ke Pajajaran, sebuah kerajaan tetangga yang bersahabat baik dengan kerajaan Madangkara. Sudah kabur Kanjeng Adiraksa. Aku sudah mendengar semua. Sesampainya di Pajajaran, Arya Wisnawa menceritakan yang terjadi atas Madangkara kepada kawannya yang merupakan salah satu petinggi Pajajaran. Sebenarnya Pajajaran juga telah mengetahui atas penyerangan Kuntala. Namun saat itu Pajajaran sendiri tengah berduka karena bertepatan dengan wafatnya Prabu Niskala Wastu Kencana, Raja Pajajaran. Di kesempatan itu, Arya Wisnawa juga menceritakan rencana para pejuang Madangkara yang akan menghimpun kekuatan di Gua Pantai Selatan
di tempat Ki Astagina, seorang yang sakti yang suatu saat menjadi guru dari Brahma Kumbara. Mendengar itu, mantri Pajajaran itu kemudian meminta pada Arya Wisnawa untuk membawa putra Sang Prabu Pajajaran agar bisa ikut berguru kepada Ki Astagina. Kami akan menghimpun kekuatan di Gua Pantai Selatan. Pasti di kediaman Ki Astagina. Kedatanganmu membawa keberuntungan. Kakang Pati sedang mencarikan guru buat putra Sang Prabu. Ayo. Sementara itu, Brahma bersama Paman Aragani telah sampai di Gua Pantai Selatan di tempat Ki Astagina. Itu artinya kamu tidak boleh jadi penakut. Agar jangan kalah sebelum mencoba dan berusaha. Brahma kemudian diangkat murid oleh Ki Astagina, yang kelak Brahma akan menjadi pendekar sakti mandraguna yang akan membantu perjuangan rakyat Madangkara melawan penjajahan Kuntala. Karena Ki Astagina adalah guru sahabat saya. Sementara itu di Pajajaran, Arya Wisnawa bersama Mantri Kajuruan dan Patih Pajajaran tengah membicarakan tentang rencana membawa Pangeran Purana ke Gua Pantai Selatan guna berguru kepada Ki Astagina. Dan Sang Patih pun menyetujui usul itu. Sekarang saya tidak ada keraguan lagi melepas Pangeran Purana. Suatu kehormatan besar untuk hamba. Dipercaya untuk mengawal putra Sang Prabu Rahyang Dewaniskala. Esokan harinya, dengan dikawal beberapa prajurit Pajajaran, Sang Pangeran bersama dengan Arya Wisnawa berangkat menuju Gua Pantai Selatan. Ayo. Sementara itu, Brahma yang sudah beberapa hari bersama Ki Astagina sudah mulai belajar dasar-dasar ilmu pencaksilat. Dan ternyata Brahma cukup cepat mempelajarinya. Semua jurus-jurus dasar yang diajarkan Ki Astagina mampu dipelajarinya dengan sangat baik. Aku kira tidak terlalu lama buat Brahma untuk menguasai latihan dasar. Sampurasun. Beberapa hari berikutnya, akhirnya sampailah Arya Wisnawa dan Sang Pangeran di tempat Ki Astagina. Ki Astagina pun menyambut dengan baik kedatangan mereka dan kemudian menerima Pangeran Purana sebagai muridnya. Hamba mengaturkan sembah, Eyang. Siapa anak itu? Putra Sang Prabu Dewaniskala. Bersama dengan Brahma, Pangeran Purana terlihat sangat bersemangat berlatih. Mereka berdua pun tumbuh bersama dan menjadi saudara seperguruan yang baik. Beberapa tahun berlalu, Brahma dan Pangeran Purana mulai tumbuh remaja. Suatu hari, ketika mereka tengah berlatih, tampak dua orang yang memperhatikan mereka. Orang itu adalah Durgalapati dan juga muridnya bernama Permadi. Durgalapati adalah musuh bebuyutan Ki Astagina yang sangat berambisi ingin mengalahkan Ki Astagina. Itu salah satu jurus dari pedang naga unting. Durgalapati sangat penasaran akan ilmu-ilmu yang dimiliki Ki Astagina. Kita jangan sia-siakan waktu. Maka melihat kesempatan itu, Durgalapati kemudian pergi ke dalam gua Ki Astagina. Dia bermaksud mencuri kitab pusaka milik Ki Astagina. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Durgalapati dan muridnya akan berhasil mendapatkan kitab pusaka yang dicarinya itu? Nantikan di episode selanjutnya, Lur. Dia taruh di mana ya kitab itu? Oke dulur-dulur, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.